Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga video ini menemui kita semua dalam keadaan sehat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk berkehidupan. Saat sebagian hamba Allah, saudara-saudari kita, boleh jadi telah berpulang mendahului kita. Semoga amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan dan semoga mendapatkan kemuliaan dan cahaya di kubur mereka. Maka dari itu, bagi kita yang masih berkehidupan sampai detik ini, kiranya menjadi penting untuk berusaha meneladani setiap kebaikan hamba-hamba Allah yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita juga mencoba untuk mengoreksi diri dari berbagai kekurangan yang mungkin pernah dikerjakan selama berkehidupan. Alhamdulillah, di antara sekian yang hidup, kita masih diberikan kesempatan untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah sesuatu yang sangat istimewa, sangat mahal. Ia tidak bisa dinilai dengan apapun, terlebih dengan materi dunia. Tidak ada sekolah untuk bisa meraih iman. Tidak ada ijazah yang menerangkan tentang iman. Tidak ada harga materi dunia yang dengan itu bisa digunakan untuk membeli iman. Iman adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kesadaran kita untuk menerimanya, melalui ikhtiar kita untuk mendapatkannya, melalui ikhtiar kita untuk bisa menguatkannya. Allah telah menanamkan cahaya itu dalam setiap kolbu kita semenjak ruh itu ditiupkan. Kemudian terlahir dalam perjuangan ibunda kita melahirkan. Sehingga Nabi tegas mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir, dia dilahirkan dengan membawa fitrah. Di antara makna fitrah itu adalah kecenderungan untuk mencari Tuhan, kecenderungan untuk beragama, kecenderungan berislam. Di antara rukun Islam adalah persaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bahwa setiap kaitan fitrah dengan agama, dengan berislam ditemukan kiranya di Al-Quran surah ke-30 Ar-Rum di ayat ke-30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Maka berupayalah untuk selalu menghadapkan dirimu, mengembalikan dirimu kepada fitrah yang telah Allah tetapkan pada diri kita. Apa di antara fitrah itu adalah kecenderungan untuk beragama, kecenderungan untuk berdin, kecenderungan untuk mengambil nilai-nilai agama dan meresapkannya pada jiwa kita secara benar, secara lurus, hanifah. Din yang dimaksud dalam Al-Quran ditafsir di surah Ali Imran di ayat 19 itu, innad dina indallahil Islam. Sungguh din yang dimaksudkan, yang dibenarkan oleh Allah itu adalah al-Islam. Jadi fitrah terkorelasi dengan din yang disebutkan Islam. Dan dari rukun Islam, pokok-pokok keislaman, nomor satunya adalah persaksian kepada Allah. Sedangkan rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Jadi seseorang yang terlahir, dia mendapat anugerah dari Allah berupa fitrah keimanan. Hanya apakah fitrah itu dia aktifkan, diberikan potensinya, seperti ada orang punya handphone, kemudian dia aktifkan atau tidak jaringannya, supaya bisa kemudian aktif, bisa mendapatkan sinyal, dan seterusnya. Demikian potensi itu ditanamkan pada diri kita, tinggal bagaimana kemampuan kita untuk berikhtiar, mengaktifkan sinyal-sinyal iman itu, potensi iman itu, agar bisa digunakan dalam kehidupan. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka lingkungan tempat kita beraktivitas, pengaruh sekitaran, bisa jadi orang tua, bisa jadi teman, bisa jadi tempat kita beraktivitas, itu yang membuat seseorang kadang-kadang berubah, kadang bergeser, bahkan kehilangan fitrahnya. Jadi penting bagi kita untuk mengkondisikan lingkungan keluarga,
ayah menjaga iman, ibu menjaga iman, satu keluarga akan terjaga. Lingkungan memberikan pengaruh, bahkan mengarahkan seseorang bagaimana dia berkarakter, bagaimana dia berperilaku, dan bagaimana dia menyusun arah berkehidupan. Di keluarga baik, tapi di lingkungan sekolah mendapatkan kondisi yang tidak baik, disekolahkan di tempat yang tidak ada iman, mendapatkan guru yang tidak beriman, mendapatkan pengajar yang tidak beriman, maka boleh jadi imannya bisa terkikis atau ia berpotensi kehilangan cahaya imannya. Demikian dia sekolah di tempat yang penuh dengan iman, tapi semisal beraktivitas, bekerja, bergaul di tempat dan lingkungan yang tidak mendukung keimanannya, bahkan menyoal keimanannya, maka berpotensi ia pun kehilangan atau bahkan terlemahkan oleh lingkungan itu terkait dengan keadaan imannya. Maka berbahagialah, bersyukurlah, kita masih diberikan kehidupan, kita masih dapat beriman. Dan pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana kita dapat menyadari, mengetahui, memastikan bahwa dalam diri kita masih ada iman. Apakah dicukupkan dengan mengatakan saya beriman? Cukup dengan tuturan lisan? Ternyata konfirmasi keimanan itu tidak hanya dicukupkan pada lisan saja, tapi mesti dikonfirmasikan dengan keadaan hati yang dapat merespon akan sinyal-sinyal yang dipancarkan oleh Allah untuk mengaktifkan keadaan iman itu. Dulu ada orang yang mengatakan kami telah beriman di era Nabi SAW. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan standar iman yang tidak melalui ucapan, tapi konfirmasi dari kedalaman hati. Maka turunlah diantaranya Al-Quran. Surah ke-49 itu di ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Segelintir orang Arab, Baduy pada masa itu, mengatakan kami telah beriman dengan lisan mereka. Qul lam tu'minu. Maka Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Muhammad sampaikan pada mereka, lam tu'minu. Kalian belum beriman yang sejati, belum benar. Jadi iman tidak cukup dikatakan dengan lisan. Boleh jadi sebagian orang akan berkata, saya juga beriman. Boleh jadi ada orang yang memang membutuhkan kalimat iman itu untuk kebutuhan duniawi. Sehingga dengan lisannya, dia bisa berkamuflase mengatakan, saya pun beriman. Saya juga muslim. Maka Allah membuat standar. Qul lam tu'minu. Katakan Muhammad SAW, kalian belum beriman yang sejati. Walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Tapi cukup katakan, saya baru mendeklarasikan sebagai Muslim. Saya pun Islam. Tapi untuk memastikan keislaman Anda benar itu, cek dalam qalbumu. Kalau hanya di lisan, belum masuk ke dalam hatinya, maka belum masuk standar beriman yang sejati. Baru klaim dasar keislaman saja. Bagaimana mengkonfirmasi bahwa iman itu sudah masuk ke dalam hati? Maka turunlah kemudian Al-Quran, surah ke-8, Al-Anfal. Bila kita lihat dan kita temukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di pembuka ayat ini ketika memasuki ayat yang kedua membuat sebuah standar dengan menggunakan huruf pembatas namanya adatul hasri. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh ciri orang-orang yang memiliki keimanan itu hanyalah jika awal ayat diawali dengan kata innama, itu disebut adatul hasri, huruf pembatas akan satu hukum. Innamal mu'minuna, sungguh ciri orang yang beriman itu, orang-orang yang mengatakan telah beriman itu hanyalah sebagai berikut. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, jika disebutkan nama Allah maka terkonfirmasi ada getaran dalam kalbunya. Jadi ciri yang pertama, jika disebutkan nama Allah ada konfirmasi keimanan, keyakinan pada hatinya yang paling dalam. Bagaimana mengetahui bahwa nama Allah disebutkan untuk mengkonfirmasi adanya iman dalam hati yang paling dalam? Maka disebutkanlah nama Allah 5 kali dalam sehari, setiap pergantian waktu, untuk mengkonfirmasi bahwa dalam setiap pergantian waktu satu hari itu
Subuh masuk ke siang, dari pagi ke siang ada iman, siang ke sore ada iman, sore ke maghrib menjelang pergantian malam ada iman, malam sebelum tidur pun ada iman. Jadi tidurnya membawa iman. Disebutkanlah nama Allah, diperdengarkan di telinga kita. Dalam bahasa Arab telinga itu disebut udhun, jamaknya adhan, maka sering diartikan dengan panggilan. Panggilan ini bukan hanya mengkonfirmasi tentang sholat, karena sholat pun secara bahasa terambil atau seakar dengan kata silah, sesuatu yang terhubung, terkoneksi. Sholat disebut sholat karena melatih kita terkoneksi dengan siapa? Allah. Baik, karena itu sering juga diartikan secara bahasa dengan doa. Kenapa doa disebut doa? Karena ketika dibacakan mengkoneksikan pemohonnya, pendoanya kepada Rabbul Alamin, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika dipanggil, diperdengarkan di telinga itu, kalimat pertama yang disebutkan adalah nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diperdengarkan di telinga. Panggilannya disebut adzan. Baik, dalam adzan, lafaz pertamanya adalah nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh sebab itu, ketika mendengar panggilan ini, orang-orang yang memiliki iman dan sampai ke kalbunya akan terkonfirmasi dengan adanya getaran khusus. Berbeda dengan getaran biasa. Ada getaran cinta, getaran kasih, getaran sayang, getaran kekhawatiran. Orang takut tuh bergetar juga. Ya, orang mencuri, takut ketahuan dia bergetar. Orang salah di jalan, ya, melihat kemudian petugas polisi menjaga, ada getaran. Ya, demikian orang memiliki rasa cinta, kasih, ada getaran. Nah, getaran iman itu berbeda. Ketika disebutkan Allahu Akbar, ada getaran tersendiri. Mengkonfirmasi sebesar apa getaran itu menunjukkan tingkat kekuatan iman. Ya, bila iman lemah, ya mungkin getarannya singkat saja, sekedar lewat dan mengkonfirmasi bahwa ini tiba waktu sholat. Jika getarannya menengah, dia semakin menguat, panggilan Allah telah tiba. Ada yang semakin kuat sekali, belum dipanggil sudah terkonfirmasi, bertanya jam berapa nih waktu sholat. Nah, itulah getaran iman. Nah, dilatihlah kemudian getaran iman ini dengan berbagai macam bentuk perbuatan, yang dengan perbuatan itu maka bisa menguatkan iman itu. Baik, jika kita ingin mengetahui misal getaran ilmu, bagaimana tahunya kita punya ilmu yang baik, maka dilatih dengan berbagai macam perbuatan. Disebut dengan amal. Semakin kita banyak beramal, semakin terjaga ilmunya. Semakin diamalkan, semakin kuat ilmunya. Makanya amila, alima, hurufnya sama semua, cuma posisinya berbeda. Ain, lam, mim, alima, ilmun. Ketika diamalkan, mimnya maju ke depan, ke tengah, amila. Maka ilmu yang diamalkan itu memperkuat dan mengkonfirmasi pengetahuan yang ada. Orang yang banyak berbuat kebaikan menunjukkan ilmunya pun banyak. Demikian seterusnya, dengan porsinya masing-masing. Maka demikian pula iman. Kalau ingin dilatih, maka mesti ada satu menu pelatihan yang dengan itu menguatkan kadar dan sinyal imannya. Maka turunlah apa yang disebut dengan ibadah, amal. Amal yang dibenarkan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa, guna menguatkan iman. Sesuatu yang dibenarkan, dinilai baik oleh Allah disebut dengan saleh. Maka amal ketemu saleh menjadi amal saleh. Itu sebabnya seringkali kita temukan kata iman dengan amal saleh. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. Nanti bentuknya ada salat misalnya. Kan? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ada puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Jadi antara salat, puasa dan yang lainnya adalah amal yang dihadirkan, menu-menu ibadah yang dihadirkan untuk mengkonfirmasi dan menguatkan iman. Bila iman telah kuat, maka ia menjadi panduan bagi seluruh anggota tubuh kita untuk berperilaku. Sinyalnya semakin kuat, dia menembus dari hati yang paling dalam keluar, masuk ke mata. Maka mata melihat dibimbing oleh iman. Oleh karena itu, standar penglihatan iman bukan budaya lagi. Jika budaya itu masih ukurannya, perspektifnya subjektif. Menurut A baik, menurut B belum tentu baik. Di tempat ini budayanya seperti ini, tempat lain berbeda. Di Indonesia saja, Jawa misalnya dengan Sumatera, ya, dengan Kalimantan sampai ke Papua, mungkin punya pakaian yang berbeda-beda. Di tempat budayanya dianggap baik, di Papua dianggap baik, di Jawa belum tentu. Di Jawa dianggap baik, di Sumatera belum tentu. Bisa jadi berbeda-beda. Pun demikian ketika dibawa keluar, di timur dengan barat bisa berbeda. Orang barat berpakaian, bagi mereka budayanya seperti itu. Ketika dia datang ke timur, bagi orang timur itu aneh. Nah, standar iman, dia pun punya standar. Maka belum tentu yang dinilai oleh budaya itu baik, menurut imannya belum tentu baik.
Ada standar spiritual, ada standar yang terkoneksi dengan nilai-nilai ketuhanan di dalamnya. Ya, menurut imannya kurang baik dipalingkan sebagai dasar penghormatan kepada orangnya. Bukan untuk mengecilkan nilainya, tapi untuk menghormati pemilik objek itu, maka iman mengatakan, palingkan pandanganmu, karena dengan itu diarahkan kepada objek dimaksud, maka imanmu akan menjadi persoalan. Dia terganggu, dia bisa melemah. Pun demikian pada saat yang bersamaan, ketika melemah iman, nafsu aktif. Ketika nafsu aktif bisa merusak kepada objek. Maka seseorang sering memandang, misal lawan jenisnya dengan pakaian yang sangat minim misalnya, imannya dilawan, dilihat dengan nafsunya, maka nafsu hadir pada jiwanya, membuat sebuah imajinasi di kepalanya, terbayang-bayang, ingin melihat lagi, memantau, aktiflah nafsu, ditunggangi oleh setan, maka bisa berbuat hal yang tidak pantas, terjadi perzinahan, terjadi perundungan, terjadi pelecehan, dan sebagainya. Nah, ketika iman memandu untuk memalingkan, ini berarti menjaga kehormatan pemiliknya, sekaligus menghormati objek yang dipandangnya, agar selalu keadaan dirinya terjaga pada kemuliaan. Itulah indahnya iman. Dari mata turun ke lisan, berbicara dengan iman, mendengar dengan iman, melangkah menggunakan iman, dan sepenuhnya kita beraktivitas dengan iman, dan dengan itulah kita pulang kepada Allah, dikonfirmasi keimanan dengan kalimat La ilaha illallah. Rukun Islam yang pertama, konfirmasi iman kepada Allah sebagai iman yang pertama, dan seperti dibuka dengan iman, ditutup dengan iman, kembali kepada Allah dengan iman, diberikan surga pun dengan iman. Wa basyiril ladzina amanu iman wa amilus salihati amal saleh anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dengan iman dan amal saleh itulah bekal utama agar kita dapat meraih surga yang kita dambakan dengan segala keindahan yang terdapat di dalamnya. Bersyukurlah kita masih diberikan iman. Mari berdoa. Yang belum beriman, semoga Allah berikan hidayah keimanan pada dirinya. Semoga menjadi saudara-saudari kita dalam kebaikan. Dan semoga hidup kita lebih baik dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Adi Hidayat, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.